Nah, ketika komunitas hidup dan saling tergantung, maka mereka punya kebutuhan. Kalau mereka punya kebutuhan secara kehobian mereka, maka uangnya mereka akan mengalir sama kita dan akan titip. Komunikasi kita di saat sebelum pandemi. Kita boleh berjabat tangan dan kita boleh cheers berdekatan dan kita boleh menjelaskan secara berdekatan. Saat ini itu tidak terjadi karena kita harus berjauhan, kita bersalaman dengan menyapa, tangan kita dikatup tanpa harus bersalaman. Nah, yang terjadi setiap hari adalah ini yang terjadi, nggak didengar, nggak disukai, ditolak, bete, marah, kesel. Karena mungkin saya orang Medan, mereka orang Chinese, bukan. Sebenarnya tidak ada sukuisme. Semua sepanjang bahasanya sama, sepanjang mengerti hobi dan kebiasaannya mereka, maka kita pun akan bisa masuk, baik itu ke Chinese, baik itu ke Jawa, baik itu ke Batak, baik itu ke Padang, kemanapun kita bisa melakukan komunikasi. Komunikasi itu terdiri dari 3 parsial, tapi sering orang bilang adalah verbal, non-verbal. Kalau kita ngomong aja cerewet, itu efeknya cuma 7%. Maka kenapa kalau seorang ibu cerewet sama anaknya bilang, si mama lagi ngomong gitu. Banyak sekali kalau saya riset sama anak-anak, baik di Bali, di Jakarta, di Bandung, kalau saya datang ya ke kota-kota tersebut, ke Jogja gitu, mereka bilang saya assessment ya, saya coba riset, saya tanya anaknya, saya ngobrol sama anaknya, saya ngobrol sama orang tuanya, anakku kok nggak nurut ya sama aku. Oke, aku tanya anaknya, mama itu gimana? Mama itu kalau ngomong nggak ada berhentinya, dan kalau ngomong diulang-ulang setiap hari. Dan aku bisa hafal loh mama ngomong apa. Kebayang nggak? Anakku pun sama waktu mereka kecil. Mereka nggak ngedengerin aku, tetapi dia bisa ngulang dan bisa menambahkan kalimat yang aku pernah omongin. Bete banget nggak sih kita jadi mama? Nah, itu adalah salah satu kebetean karena apa? Karena kata-kata nggak ada impactnya, cuma 7%. Nah, kalau voice adalah naik turun, tetapi ritme sama irama pelanin. Buat orang Medan kalau ngomong kan cepet. Nah, sehingga ritmenya harus ada intonasinya. Sehingga orang Medan kalau bicara bisa lebih lembut, lebih pelan. Tapi kalau ibu-ibunya sudah lebih lembut. Tapi kalau bapak-bapaknya kalau ngomong, kita bisa ritmenya sangat cepat. Nah, itulah yang membuat voice kita, orang akan mulai melihat kita karena intonasi. Apalagi kita sekarang melalui sosial media, mau YouTube, mau IGTV, mau Facebook TV, apapun juga secara video, semua orang akan melihat. Kalau ekspresi kita nggak cantik, kemudian fisiologi itu body language, itu adalah nonverbal. Nah, body language ini adalah apa yang aku ekspresikan. Sekarang Bapak Ibu kan ngeliat tuh wajahku, dari mimik muka, terus kemudian dari badan, dari tangan, semua saling mendukung. Nah, inilah yang harus kita lakukan dan kita analisa terhadap calon nasabah kita atau komunitas kita yang baru. Mereka itu modelnya seperti apa, sukanya seperti apa. Kalau kita ngomong sama anak milenial, kita ngomong OOTD, kita ngomong FOMO. Mungkin sebagian generasi kita nggak tahu. Tetapi buat milenial itu adalah bahasa yang kita nggak tahu dan kita harus tahu. Itu yang membuat kita masuk ke komunitas milenial adalah seperti itu. Komunitas pejalan kaki bagaimana, komunitas pesepeda. Kalau komunitas pesepeda bicara dari Brompton sampai ke sepeda yang harganya sangat-sangat mahal atau sangat-sangat murah. Jadi bisa dibuat seperti R1 misalnya, menggunakan sepeda yang dirakit sendiri yang ternyata dibuat di Bandung. Aku pun baru tahu kalau itu dibuatnya di Bandung dan itu serinya mirip. Nah, kalau kita ngomong komunitas sepeda kan kita bisa ngomong jadi sepeda yang lipat yang mereknya ini, atau kita komunitas apa lagi. Kalau hijab bisa kita lihat berbagai model, berbagai warna. Itu yang membuat kita komunitas ini hidup. Nah, ketika komunitas hidup dan saling tergantung, maka mereka punya kebutuhan. Kalau mereka punya kebutuhan secara kehobian mereka, maka uangnya mereka akan mengalir sama kita dan akan titip ya, uang organisasi juga ya, uang komunitas juga ya, itu otomatis Bapak dan Ibu. Karena saya pernah mengalami juga di funding komunitas yang membantu kita.
Misalnya komunitas ibu-ibu Dharma Wanita, mereka seringnya jalan-jalan, kita tinggal bilang, yuk kita jalan-jalan, nabung untuk jalan-jalan, mereka pasti mau, misalnya kayak gitu. Jadi artinya bukan lagi kita bilang, Bu kita ada tabungan ini, kita ada deposito percuma tak berguna. Tapi mendingan apa dia suka jalan-jalan. Bu gimana kalau kita jalan-jalan, tahun depan kita nabung, pengen kemana sok? Nanti saya hitungin duitnya berapa, kita nabungnya berapa per bulan, 500.000, 1 juta, atau 5 juta. Itu dilakukan sama salah satu koperasi yang terbesar di Indonesia, di mana mereka bikin tabungan yang khusus untuk jalan-jalan. Nah, kita juga bisa hanya tanpa membuat program dari kantor pusat, tetapi kita bisa bilang, yuk Bapak menabung tertib aja setiap bulan, nanti bisa diambil kalau tabungannya besar, misalnya 5 juta per bulan dalam setahun. Atau ada, dan bagaimana macamnya, tetapi itu yang membuat komunikasi kita bisa jalan. Jadi teman-teman, komunikasi itu memudahkan kita untuk dapat apa yang kita mau. Komunikasi itu adalah menyampaikan apa isi pikiran kita kepada lawan bicara kita, dan lawan bicara juga menyampaikannya pada kita. Walaupun di perjalanan banyak sekali deviasi, tapi kalau sering ketemu, sering update baik itu di sosial media, itu mengurangi resiko-resiko terjadi perbedaan atau deviasi di mana persepsinya berbeda. Gitu teman-teman.